Beberapa teori tentang belajar, yaitu teori belajar behavioristik dalam penerapannya di dalam pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran PAI. Kita kembali lagi kepada teori-teori belajar, teori behavioristik. Ya. Kita pernah dulu mengenal teori belajar Thorndike, kemudian Watson, Hall, Hatchery, kemudian Skinner, kemudian teori belajar Ivan Pavlov, ya itu teori belajar yang berkaitan dengan teori belajar behavioristik dan bagaimana penerapan langkah-langkah teori itu dalam kegiatan pembelajaran di kelas, khususnya untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Berikutnya teori pembelajaran kognitif atau pembelajaran dalam penerapannya dalam pembelajaran PAI khususnya. Bagaimana teori pembelajaran kognitif ini menekankan pada perhatian terhadap perkembangan anak. Namun, tahukah Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan teori kognitif ini? Dalam materi nanti akan dijelaskan secara terperinci, dimana tinggal mengingat kembali dulu ketika kuliah S1 di Tarbiyah. Pada kegiatan pembelajaran ini, Bapak Ibu akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan teori belajar kognitif. Kemudian teori belajar konstruktivistis dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran PAI. Di sana panjenengan bisa mengartikan bagaimana sih belajar menurut teori konstruktivis itu, kemudian pemikiran tokoh-tokoh yang mendukung teori ini. Ada teori belajar Piaget, ada Vygotsky, kemudian ada John Dewey. Ya. Bagaimana langkah-langkah penerapan teori konstruktivistis ini dalam kegiatan pembelajaran PAI. Dan terakhir, bagaimana membandingkan pembelajaran tradisional atau behavioristik tadi dengan pembelajaran konstruktivistik. Yang tidak kalah pentingnya sekarang yaitu tentang teori belajar humanistik dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran PAI. Pokok-pokok materi yang harus Anda pelajari yaitu tentang pengertian belajar menurut teori humanistik ini. Ya, kita sana mengenal tokoh-tokohnya. Ada teori belajar Kolb, ada Honey and Mumford, kemudian Habermas, kemudian Bloom dan Cadwell, kemudian ada teori belajar Bohm, kemudian Maslow dan Rogers. Yang terpenting bagaimana penerapan langkah-langkahnya teori tersebut dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Ini merupakan materi yang tidak kalah pentingnya. Pertama, kita diminta untuk menelaah definisi perkembangan fisik dan psikomotorik, menguraikan karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik, kemudian mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik, kemudian menganalisis implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik sebagai generasi milenial dalam pembelajaran. Kemudian perkembangan emosi dan sosial peserta didik. Indikator kompetensi yang harus panjenengan pahami yaitu bagaimana menelaah definisi perkembangan emosi dan sosial peserta didik, kemudian menguraikan karakteristik perkembangan sosial emosi dan kaitannya dengan aspek fisik dan mentalitasnya, kemudian mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi peserta didik. Yang keempat, menganalisis implikasi perkembangan emosi dan sosial peserta didik sebagai generasi milenial dalam pembelajaran PAI, dalam pembelajaran kita sehari-hari. Berikutnya, perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik yang harus kita
pahami di sini yaitu bagaimana kita bisa menelaah definisi perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik, kemudian menguraikan karakteristik proses kognitif peserta didik dan keterampilan kognitif peserta didik, kemudian mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Yang keempat, menganalisis implikasi perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik sebagai generasi milenial dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Berikutnya, perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Ini yang paling pokok dalam PAI ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan akhlakul karimah anak-anak didik kita dalam kehidupan sehari-hari yang disupport, yang dijiwai oleh spiritual dari keagamaan anak-anak. Yang terpenting akidah anak-anak. Yang pertama, kita diharapkan bisa menelaah definisi perkembangan moral dan spiritual seperti itu apa. Kemudian menguraikan karakteristik moral dan spiritual peserta didik, kemudian mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik, dan menganalisis implikasi perkembangan moral dan spiritual peserta didik sebagai generasi milenial dalam pembelajaran PAI. Berikutnya, konsep penelitian tindakan kelas atau PTK. Bapak Ibu, kita belajar lagi PTK karena ini merupakan bagian dari penelitian proses hasil belajar. Kita bisa mengambil manfaat yang banyak dari PTK ini karena dari sinilah kita bisa memahami tentang seberapa pentingnya metode atau model-model pembelajaran yang kita berikan kepada siswa dan pengaruhnya atau hubungannya seberapa jauh. Kita belajar lagi tentang konsep dasar memahami konsep PTK itu apa. Menjelaskan pengertian PTK, konsep dan ciri-cirinya, tujuan dan manfaat PTK itu apa, kemudian kelebihan dan kekurangan PTK itu apa, kemudian memahami tentang langkah-langkah dalam pembuatan PTK. Next, prosedur pelaksanaan PTK. Bagaimana kalau kita melaksanakan sebuah penelitian, ada langkah-langkah ilmiah itu yang harus kita lalui. Pertama, bagaimana langkah-langkah menyusun proposal dulu dalam sebuah PTK, kemudian menjelaskan teknik pengumpulan datanya, menjelaskan teknik pengelolaan dan analisis datanya, kemudian menjelaskan penyusunan dan laporan hasil PTK. Dan yang paling penting adalah mampu melakukan prosedur PTK tersebut. Kemudian pengembangan instrumen penelitian tindakan kelas. Di sini dalam bab pendahuluan ini merupakan bagian yang pokok dalam PTK karena di dalam pendahuluan itulah akan mencakup seluruh isi PTK. Bagaimana memahami kisi-kisi instrumen, mengembangkan lembar observasi, mengembangkan pedoman wawancara, akan mengembangkan instrumen angket atau kuesioner yang kita laksanakan kepada siswa-siswi kita. Kemudian teknis penulisan KTI atau karya tulis ilmiah. Tidak jauh beda dengan ketika tadi, bagaimana kita bisa menjelaskan tujuan dan manfaat penulisan karya ilmiah itu, menjelaskan teknik penulisan karya ilmiah dengan benar, menjelaskan format penulisan karya ilmiah, hasil penelitian tersebut, kemudian mampu menulis laporan PTK sebagai karya ilmiah. Bapak Ibu, sekilas tentang modul atau materi PAI yang akan diujikan dalam PPK atau bahkan CPNS tahun ini. Mudah-mudahan ada gambaran sepintas tentang materi ini. Dan setelah kegiatan ini akan saya share nanti tentang modulnya yang bisa Anda pelajari, Anda baca sendiri. Kemudian setelah mempelajari akan saya berikan tes dulu, ada contoh tes dengan kuncinya dulu, ada kuncinya nanti jenengan bisa membaca sepintas. Nah, terakhir nanti akan saya tes dengan menggunakan Google Form tentang materi PAI ini
ya Anda siap untuk mengerjakan. Demikian Bapak Ibu, selintas tentang wawasan modul PAI dalam tes BPK maupun CPNS 2021 yang oleh pemerintah diserahkan kepada Kemenak untuk membuat modul serta tesnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.